melaksanakan pengamanan di pelabuhan-pelabuhan untuk memperketat protokol kesehatan. Karena apa? Sesuai dengan perintah dari Bapak Presiden agar pelaksanaan Superbike ini harus memperdomani protokol kesehatan. Kita tidak berkeinginan terjadinya perkembangan klaster-klaster baru di tempat lokasi-lokasi kegiatan Superbike maupun di penginapan-penginapan wisatawan baik dalam dan luar negeri. Kemudian untuk yang di udara kami juga memberikan dukungan support yaitu pengamanan di bandara. Di bandara kita perketat, kita antisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan, termasuk dengan protokol kesehatan. Yang mana banyak bule-bule ataupun yang dari luar negeri yang harus kita laksanakan kegiatan-kegiatan pengecekan baik secara fisik maupun non-fisik. Ini kami lakukan, tujuannya tidak lain bukan untuk mensukseskan pelaksanaan Superbike agar lebih booming lagi dan nanti MotoGP 2022 bikin akan lebih sempurna lagi. Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Rizal, dan sebelum ke Ibu Sepri nanti ke Pak Budi Santoso terlebih dahulu sebagai kepala keamanan di sirkuit Mandalika ini. Kami persilakan Pak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang teman-teman semua. Saya Budi Santoso. Tugas saya adalah Chief Security untuk Dorna, dengan tugas-tugas yang menjembatani antara stakeholder keamanan. Meneruskan apa yang disampaikan oleh Pak Kapolda dan Pak Danrem. Pertama-tama saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas nama pemilik event yaitu Dorna dan penyelenggara dalam hal ini DDC dan MGP. Kenapa saya harus sampaikan ini? Tadi Pak Kapolda dan Pak Danrem sudah menjelaskan bagaimana antusias masyarakat dan berkat kepemimpinan beliau berdua, keamanan merupakan hal yang tidak boleh diabaikan, atau dengan kata lain zero incident, bukan accident tapi incident. Nah, kenapa demikian? Sedikit teman-teman saya menjelaskan, mungkin teman-teman juga sudah paham bahwa kegiatan Superbike ini tidak hanya saja merupakan kegiatan olahraga yang sifatnya balap motor, tetapi kegiatan Superbike ini merupakan sebuah kegiatan industri, di mana Dorna selaku pemilik yang sudah mendapatkan akreditasi internasional melalui Superbike-nya, World Superbike dan MotoGP, itu diakui oleh federasi olahraga yaitu FIM. Nah, dengan demikian tentunya ada ketentuan-ketentuan yang bagi kita itu merupakan hal baru. Nah, ini awal dari perjalanan. Tadi disampaikan Bapak Kapolda dan Bapak Danrem bagaimana kesiapan dan juga pelaksanaan kegiatan pengamanan. Tapi saya ingin menyampaikan dari sisi industri. Pada awal kami survei ada 172 potensi ancaman yang teridentifikasi. Ya, untuk di tempat yang baru, di lokasi di mana saat ini sirkuit Mandalika sudah berdiri dan sudah dilaksanakan kegiatan. Nah, dari 172 potensi ancaman yang kemungkinannya kecil hingga dampak besar, 23 terverifikasi sangat mungkin terjadi. Nah, tadi disampaikan Bapak Kapolda dengan Bapak Danrem, disitulah kita mulai masuk untuk mulai merencanakan bagaimana masing-masing stakeholder bisa memastikan kegiatan ini berjalan aman, lancar, dan tanpa hambatan. Zero incident merupakan moto yang kita lakukan. Kalau dari kami, karena industri tentunya tidak berbicara tentang laporan-laporan dalam bentuk kata-kata, tapi matriks. Ya. Untuk keamanan kepolisian sudah bekerja kurang lebih 18.211 jam dengan zero incident. Ini merupakan satu hal yang sulit dicapai kalau tidak pertama adanya kebersamaan
antara yang diamankan dan yang mengamankan. Yang kedua, leadership. Kenapa leadership? Karena itu penting. Nah, yang ketiga adalah objektif. Apa yang akan kita capai? Nah, sementara tidak kalah pentingnya TNI, ya, itu 9.782 jam, zero incident. Ini versi kami dari penyelenggara dari industri. Nah, sehingga kita membuat pola pengamanan menggunakan zonasi atau tier 1, tier 2, tier 3. Tier 1 sebelumnya adalah kewenangan panitia, ya, di mana tier 1 itu tidak ada lain selain kegiatan balapan. Nah, tier 2 sebagai pendukung, disitulah mulai muncul kepentingan bisnis, kepentingan media, kepentingan publik, masyarakat itu menonton, dan kemudian itu yang kita anggap sebagai daerah pendukung. Jadi daerah intinya tier 1 tadi. Nah, sementara tier 3 daerah penunjang. Ini yang berkaitan dengan akses. Dan sampai hari ini, alhamdulillah, juga kepada masyarakat NTB khususnya Mandalika, ya, kami selaku penyelenggara sangat berterima kasih. Ya, setiap hari kami melakukan evaluasi internal. Saya tanya dari mulai pembalap, lalu official sampai dengan pabrik, ya, dan panitia sudah pasti. Mereka sampai hari ini tidak ada komplain. Satu-satunya joke atau candaan mereka kurang lama, gitu. Karena kenapa? Mereka di sini memerlukan waktu untuk tidak dapat demam panggung. Terus terang mereka demam panggung. Kenapa? Karena lokasinya begitu untuk orang barat ini, Pak Kapolda, amazing, menakjubkan. Ya, ini sangat Menakjubkan. Mengundang mereka pengen cepat-cepat berlibur. Tapi di satu sisi, nah ini teman-teman media harus bisa menyampaikan kepada masyarakat Mandalika, ya. Kegiatan World Superbike kali ini, ya, ini selisihnya tinggal 30 poin. Nanti jam 1:30 ini, kalau pembalap Yamaha nomor 2 Toprak memenangi, maka sudah juara dunia sudah lalu. Nah, sehingga bagaimana pentingnya bagi mereka, ya, hambatan yang mereka hadapi berdasarkan apa yang mereka sampaikan saya adalah faktor cuaca, yaitu panas yang disertai tingkat humiditas tinggi. Tapi mereka berupaya. Tadi pagi saya dengan Pak Kapolda saya tunjukkan, Pak, ini pembalap-pembalap, ya, sampai menyediakan bak sendiri dengan es, mereka berendam, ya, dan sampai dengan H-1 yaitu kemarin tidak ada satu pembalap pun yang absen. Jadi semua rangkaian kegiatan, ya, round down mereka ikut. Artinya bagaimana pentingnya kegiatan balapan terakhir di Mandalika. Terakhir sebagai penutup, saya ingin sampaikan apa karakteristik Mandalika Circuit. Yang pertama, sirkuit Mandalika ini merupakan satu-satunya atau pertama di dunia sirkuit jalan raya yang menggunakan sistem konvensi dengan teknologi paling baru, dan itu diakui semua pihak. Ya. Ini dikerjakan sebelumnya oleh anak bangsa. Yang kedua, sirkuit Mandalika memiliki 3 karakteristik. Yang pertama, dia memiliki jalur kuat, jalur tengah, dan jalur utama. Sehingga dengan kata lain, Mandalika sirkuit ini sangat siap untuk melaksanakan kegiatan balapan motor dan mobil dari tingkat kecamatan sampai tingkat dunia. Nah, tinggal kembali kita, pertanyaan terbesar di kita, bagaimana kita merawatnya? Ini satu tantangan bagi kita, khususnya bagi masyarakat Mandalika. Sebagai akhir kata, saya sebelum berangkat ke sini, saya
berbicara dengan Dorna yang diwakili oleh Fernando Rojas selaku Chief Security, yang dia ingin sampaikan, satu, jangan upaya yang sudah kita lakukan sampai dengan hari pertama racing, kalau rangkaian kegiatan nanti jam 2 merupakan awal dari segala yang kita rencanakan, dan selanjutnya berakhir besok. Ini akan dinodai dengan satu kegiatan akibat kita lengah. Memang cuaca menjadi faktor. Bahkan di kami semua setiap 2 jam kami panggil lagi staf. Ya. Intinya saya tekankan kepada staf saya, ya, kejujuran paling penting. Jadi kalau mereka capek, saya istirahatkan. Daripada mereka merasa kuat yang pada akhirnya mencederai. Nah, sehingga saya mohon dengan sangat melalui media disampaikan kalau ada sikap perilaku